Qingdao, sebuah pulau kecil yang terletak di Asia Tenggara, dulunya adalah negara yang sangat makmur. Namun setelah kiamat terjadi, karena kekurangan energi dan populasi yang sedikit, mereka dengan cepat lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Tentu saja, memang ada beberapa penyintas yang masih hidup di pulau itu, tetapi mereka juga sepenuhnya dimusnahkan oleh kabut beracun dalam jumlah besar yang muncul dari lembah kabut. Saat ini, wilayah tersebut sepenuhnya menjadi milik Kekaisaran Wuluan. Area dengan radius ribuan mil di sekitar Pulau Qing dipenuhi oleh kabut beracun yang sangat tebal, bahkan ikan-ikan di sekitar pesisir pun tidak berani mendekat. Jika dilihat dari langit, kita bisa mengikuti Pulau Qing turun menembus lapisan tanah dan batuan yang tebal. Di kedalaman puluhan ribu meter di bawah tanah, terdapat sebuah ruang raksasa yang sangat luas dengan lapisan-lapisan kedalaman yang tidak diketahui. Inilah Kekaisaran Wuluan, sebuah negara yang dikuasai oleh kaum manusia kadal. Puncak tertinggi dari Kekaisaran Wuluan adalah sebuah tebing berbentuk bulan sabit. Saat ini, Marsekal Agung Kekaisaran Wuluan, penjaga gerbang dunia bawah, sedang duduk di tepi tebing tersebut. Ia memang selalu menyukai duduk di sini untuk menjaga wilayah sukunya. Di belakangnya, terdapat 4 jenderal yang mengenakan zirah perak dan memancarkan aura mengesankan, berdiri menunggu dengan hormat. Marsekal, pengintai bayangan, dan Mitang juga terbunuh dalam pertempuran. Seorang jenderal berzirah perak berkata dengan suara berat. Penjaga gerbang dunia bawah perlahan mengangkat kepalanya. Setelah mendengar kabar itu, tak ada ekspresi di wajahnya, tetapi kilatan amarah terlihat jelas di dalam matanya yang dalam. Dalam pertempuran melawan bangsa manusia generasi ke-6, 3 pengintai, seorang jenderal berzirah perak, dan seluruh pasukan khusus terbunuh. Apakah karena musuh terlalu kuat, atau karena kalian terlalu terlena selama bertahun-tahun ini dan melupakan ajaran leluhur? Suara penjaga gerbang dunia bawah terdengar rendah, seperti berasal dari dalam kendi. Tetapi kata-katanya yang ringan dan santai itu justru membuat hati keempat orang berzirah perak itu terasa berat. Keempat jenderal berzirah perak itu segera berlutut dengan satu lutut dan menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Kami, bawahan Anda, tidak kompeten. Penjaga gerbang dunia bawah tidak menoleh kepada mereka. Tatapannya tetap tertuju pada tanah luas di bawah kakinya. Kekaisaran Wuluan, seperti kerajaan Nash yang pernah dikunjungi Zhang Yi, tersusun secara vertikal dan 3 dimensi. Sekilas, kerajaan itu tampak tak berdasar, dan tak ada yang tahu seberapa dalamnya. Di atas langit, terdapat cahaya biru dan ungu yang cemerlang dan megah, yang dapat membuat siapapun terpukau hanya dengan sekali pandang. Entah sudah berapa usianya, tetapi sejak kecil, penjaga gerbang dunia bawah selalu suka menatap langit. Mereka menyebutnya langit. Namun guru sejarah mereka pernah berkata bahwa langit ini palsu, dan langit yang sebenarnya berada di atas langit ini. Itulah tempat yang seharusnya dituju oleh rakyat Kekaisaran Wuluan. Penjaga gerbang dunia bawah terdiam cukup lama sebelum akhirnya perlahan berkata, "Ini bukan sepenuhnya kesalahan kalian. Waktunya memang belum benar-benar matang. Kalian belum terbiasa dengan lingkungan di atas kubah, dan tidak bisa bertempur dalam waktu lama." Seorang pria berzirah perak memandang rekan-rekannya dan berkata, "Meskipun dalam pertempuran pertama kami belum mencapai hasil yang diharapkan, kami sudah berhasil memahami kekuatan lawan. Berikan kami satu kesempatan lagi. Dalam pertempuran kali ini, kami pasti akan berhasil menaklukkan kerajaan manusia itu sepenuhnya." Penjaga gerbang dunia bawah mengangkat kepala dan menatap langit, seolah-olah ia bisa melihat menembus lapisan batu tebal di atasnya. Ia merasa penasaran, seperti apa rasanya berjalan di bawah sinar matahari. Namun ia baru sekali melihat matahari, yaitu 2 tahun yang lalu. Itu adalah sensasi panas yang membuat tubuhnya tidak nyaman, tetapi secara naluriah, ia ingin mengikutinya. Waktu tidak bisa ditunda lagi. Hari kehancuran dunia juga menyisakan waktu tercepat bagi kelompok-kelompok di permukaan untuk berevolusi. Kita tidak bisa terus menunggu. Dan kita bukan satu-satunya kelompok yang menginginkan dunia di atas tanah. Setelah mengatakan ini, penjaga gerbang dunia bawah bangkit dari tepi tebing. Mereka memang berasal dari ras yang sama. Tetapi ketika ia berdiri,
tubuhnya tampak jauh lebih besar dan lebih kuat daripada keempat orang berzirah perak itu, hampir 2 kepala lebih tinggi dari mereka. Tersembunyi di balik zirah hitamnya adalah tubuh yang sempurna dan kuat. Setiap gerakannya bisa membuat orang merasakan kekuatan fisik yang penuh ledakan. Ia berbalik dan menghadap keempat zirah perak itu. Aku akan turun tangan sendiri dalam pertempuran ini. Saat keempat zirah perak mendengarnya, mereka menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Anda benar-benar akan turun tangan sendiri? Ini hanya negara kecil manusia. Apakah itu layak bagi Anda untuk turun ke daratan? Selain itu, dengan kekuatan Anda, akan sangat mudah bagi Anda untuk dihukum oleh satu-satunya dewa. Penjaga gerbang dunia bawah menunduk memandang mereka, lalu perlahan berkata, dunia ini telah berubah secara diam-diam. Generasi ke-6 tidak lagi disukai para dewa, tetapi menjadi ras yang telah ditinggalkan oleh para dewa. Semuanya adalah akibat yang tak terelakkan. Tidak akan ada perubahan. Kehancuran mereka adalah sesuatu yang pasti. Keempat pria berzirah perak itu tidak berani membantah, tetapi mereka sangat memahami satu hal dalam hati mereka. Begitu Marsekal yang tak terkalahkan ini turun tangan sendiri, tidak akan ada lagi keraguan dalam penaklukan negara manapun di daratan. Karena kekuatannya sudah melampaui pemahaman makhluk hidup manapun. Mereka pernah melihat manusia aneh dari kerajaan Huaxu, dan dari intelijen yang dikirim oleh para prajurit sebelum mereka mati, mereka juga mengetahui senjata paling canggih dari kerajaan Huaxu, dan manusia aneh terkuat mereka. Namun, lalu kenapa? Apa itu chaos dari kota Tianhai? Apa itu Houtu, kekuatan inti dari wilayah Shengjing? Di hadapan Marsekal Agung mereka, semuanya lemah dan tak berarti. Penjaga gerbang dunia bawah perlahan berjalan mendekat kepada mereka, menatap mereka dengan tatapan kagum. Persiapkan rencana pertempuran. Karena Kekaisaran Wuluan telah menginjakkan kaki di daratan, kita harus menunjukkan kekuatan kita kepada dunia dengan catatan pertempuran yang paling spektakuler. Ada cahaya penuh dominasi di matanya. Kita akan merebut salah satu tanah paling subur di dunia, atas terlebih dahulu. Agar suku-suku yang takut akan kekuatan langit dan tak berani keluar dari lumpur bisa melihatnya dengan jelas. Keempat zirah perak segera berkata, "Siap, Marsekal!" Penjaga gerbang dunia bawah melesat ke langit, diikuti oleh keempat pria berzirah perak, dan mereka terbang ke kejauhan. Jika dilihat dari langit, terlihat bahwa Kekaisaran Wuluan dipenuhi bangunan-bangunan tinggi dengan bentuk yang aneh. Ini bukanlah bangunan primitif seperti yang dibayangkan. Baik dari segi teknologi maupun estetika, mereka jauh melampaui manusia di daratan. Bahkan di udara, terdapat banyak pesawat kecil yang terbang di orbit tetap. Mereka tiba di sebuah bangunan berbentuk menara runcing di titik tertinggi Kekaisaran Wuluan dan segera mengadakan rapat untuk perang pendaratan tahap kedua. Ruang rapat itu adalah ruang bundar raksasa. Mungkin di planet ini, kelompok etnis yang tumbuh di lingkungan serupa memiliki kebutuhan yang sama, sehingga gaya arsitektur mereka secara keseluruhan juga relatif mirip. Di tengah ruang rapat, terdapat meja bundar yang sangat besar, dan dinding-dindingnya sepenuhnya transparan, memungkinkan pandangan yang jelas ke seluruh kota. Di luar, para prajurit berbaju zirah hijau berjaga dengan memegang senjata putih, dan di langit yang jauh, berbagai pesawat besar dan kecil terbang melintasi dari waktu ke waktu. Penjaga gerbang dunia bawah berdiri di depan ruang konferensi. Di kedua sisi meja bundar, 4 jenderal berjubah perak dan seorang ajudan berbaju tempur putih berdiri berjajar dengan rapi. Di atas meja bundar, proyeksi kerajaan Huaxu ditampilkan dengan jelas, termasuk beberapa kekuatan di wilayah perairan sekitarnya, yang semuanya telah ditandai dengan rinci. Di antara para jenderal berjubah perak yang diberi nama Gelombang Darah oleh kerajaan Huaxu mengulurkan tangan kanannya dan memperkenalkan diri kepada penjaga gerbang dunia bawah. Setelah perang sebelumnya, kami sudah mengetahui seberapa kuat negara bernama Huaxu ini. Tingkat teknologi mereka telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Mereka mampu mengendalikan senjata yang sangat kuat dan menyerang kami dari udara maupun darat.
Ini tentu akan menimbulkan ancaman tertentu bagi kami. Tetapi selama kami bisa mengendalikan medan perang di wilayah inti mereka dan menangani semuanya dengan hati-hati, akan sulit bagi mereka untuk melancarkan serangan yang efektif kepada kami. Penjaga gerbang dunia bawah bertanya, "Seberapa kuatkah mereka?" Gelombang darah menjawab, "Akan menyebabkan sedikit kerusakan pada keempat dari kami." Penjaga gerbang dunia bawah tidak lagi tertarik. Itu tidak penting. Ia memandangi peta, matanya menyisir berbagai wilayah layaknya binatang buas yang mencari mangsa. "Aku ingin tahu di mana pria yang membunuh pengintai Zheng Yi dan membantai seluruh pasukan operasi khusus itu berada." Begitu kata-kata ini terucap, keempat prajurit berjubah perak di tempat itu langsung terlihat agak canggung. Seharusnya, pertempuran mereka kali ini berakhir dengan kemenangan yang sangat gemilang. Bagaimanapun juga, di keempat medan perang lainnya, mereka telah menghancurkan wilayah target sampai ke tingkat yang mengerikan dan menewaskan serta melukai tak terhitung jumlah prajurit manusia. Namun hanya di kota Tianhai, pasukan saudara mereka mengalami kekalahan besar dan dilenyapkan sepenuhnya. Bagi Kekaisaran Wuluan, ini adalah aib yang tak terucapkan. Penjaga gerbang dunia bawah menatap mereka dengan dingin. Ajudannya lah yang kemudian angkat bicara. "Tepat di sini, Tuan. Sebuah kota kecil di tepi laut." Ia mengulurkan tangannya dan menunjuk lokasi kota Tianhai, dan peta 3 dimensi pun langsung memperbesar area tersebut. Penjaga gerbang dunia bawah menyipitkan matanya dan menatap tempat itu. "Maksudmu pasukan operasi khusus yang sudah kami reorganisasi bahkan tidak bisa merebut satu kota kecil musuh dan malah dilenyapkan sepenuhnya?" Wajah beberapa prajurit berjubah perak makin terlihat buruk dan sang ajudan hanya bisa menjawab dengan nada tak berdaya. "Ya, Marsekal." Penjaga gerbang dunia bawah mengangguk lalu langsung menunjuk ke kota Tianhai. "Kalau begitu, pertempuran berikutnya akan dimulai dari sini." Dia harus turun langsung tangan dan memenangkan pertempuran ini dengan cara yang paling spektakuler. Tak ada keraguan bahwa salah satu negara manusia terkuat akan dihancurkan. Hanya dengan cara inilah mereka bisa menutupi kehinaan dari pertempuran sebelumnya dan menunjukkan kekuatan Kekaisaran Wuluan. Keempat pria berjubah perak itu tidak memberikan komentar. Menurut mereka, selama penjaga gerbang dunia bawah turun tangan, semua kekuatan manusia akan sepenuhnya dihancurkan dimanapun pedangnya mengarah. "Jadi, bagaimana kita menjalankan rencana pertempuran kita?" Sue Chao bertanya. "Saat ini, di wilayah daratan, kerajaan Huaxu, hanya ada 2 kota yang benar-benar cukup kuat untuk membuat kita membuang sedikit waktu, yaitu Shengjing dan Tianhai. Untuk wilayah lainnya, kita bisa menghapus semuanya sepenuhnya dengan satu gelombang serangan lagi." Penjaga gerbang dunia bawah menatap kota Tianhai dan kota Shengjing, lalu berkata dengan santai, "Tidak perlu repot. Setelah putaran pertama perang, mereka sudah menjadi lebih waspada terhadap kita. Jika kalian terus membagi kekuatan kalian saat ini, kalian mungkin akan berakhir seperti tentara kelima. Ikuti aku saja ke kota tepi laut ini." Penjaga gerbang dunia bawah mengepalkan tinjunya, seolah ingin menghancurkan kota Tianhai dalam genggamannya. "Hancurkan kota Tianhai lebih dulu, lalu langsung serbu Shengjing. Gunakan seluruh kekuatan kalian untuk mematahkan pedang-pedang paling tajam milik mereka. Maka negara ini akan dengan mudah kita taklukkan." Saat ia mengucapkan ini, cahaya gelap melintas di matanya. Ia samar-samar teringat pada peristiwa 2 tahun yang lalu. Itulah pertama kalinya ia terkejut dan naik ke permukaan. Itu adalah kali pertama dalam ribuan tahun. Kekaisaran Wuluan melakukan kontak dengan dunia luar, dan ia, sang Marsekal Agung Kekaisaran, dikirim untuk bertempur. Dalam hatinya, ia juga sempat merasa takut, merasa kagum terhadap dunia yang tak dikenal di atas langit, khawatir akan menghadapi ras kuat dan mengerikan. Setelah mendarat, bahkan saat ia memakai zirah tempurnya, ia masih bisa merasakan panasnya matahari yang menyengat dan merasakan betapa lemahnya umat manusia. Mereka lemah seperti serangga, dan penjaga gerbang dunia bawah bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Andai saja bukan karena kekuatan besar dari kegelapan yang memperingatkannya, atau mungkin karena ia hanya sedang bermain-main dengan serangga-serangga itu,
ia sudah bisa memusnahkan semuanya di tempat. Di antara kelompok manusia itu, ada seorang pemuda yang meninggalkan kesan sangat mendalam padanya. Hanya dengan satu tatapan sekilas, ia mengingat pemuda itu yang memiliki kemampuan spasial yang sangat langka dan sangat waspada. Ia menggunakan peninggalan suci yang dibuang oleh Kekaisaran Wuluan dan secara tak sengaja menembus tingkat kehidupan hingga mencapai tingkat kelima. Aura yang berasal dari Kekaisaran Wuluan juga membuat penjaga gerbang dunia bawah penasaran pada pemuda itu. Tak disangka, hanya dalam waktu 2 tahun, kemajuannya sudah begitu luar biasa. Jika dia dan rasnya terus berkembang seperti ini, maka dalam beberapa tahun saja, rencana pendaratan Kekaisaran Wuluan mungkin akan menghadapi hambatan besar. Dunia bawah tanah tidak seaman yang dibayangkan. Penjaga gerbang dunia bawah meletakkan kedua tangannya di atas meja. Matanya menembus dinding transparan ruang konferensi dan memandang ke dunia luar. Selama ribuan tahun, mereka telah mengalami banyak bencana yang hampir menghancurkan negara mereka. Suku-suku yang masih bertahan hidup di dunia hanya bisa berdoa memohon belas kasih ilahi setiap hari, lalu mencari kesempatan di tengah celah-celah kehidupan. Mereka juga ingin hidup dengan tegak dan menjadi kaum yang diberkahi para dewa. Oleh karena itu, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini, kesempatan yang telah mereka tunggu selama ini. Bersiaplah untuk ekspedisi kedua. Waktu keberangkatan adalah besok malam. Penjaga gerbang dunia bawah menyilangkan kedua lengannya dan mengeluarkan perintah perang dengan nada penuh wibawa. Dengan kekuatan Kekaisaran Wuluan, persiapan perang seperti ini tidak akan memakan waktu lama untuk diselesaikan. Hari ini, dunia adalah milik mereka yang memiliki kemampuan khusus. Sebuah pasukan yang terdiri dari ratusan prajurit elit saja sudah cukup untuk menghancurkan satu kerajaan besar manusia. Demi masa depan Kekaisaran Wuluan, ucap penjaga gerbang dunia bawah. Para ajudan dan 4 pria berjubah perak di sampingnya menundukkan kepala mereka, menyilangkan tangan di depan dada, lalu berkata dengan penuh keteguhan dan ketulusan, "Demi masa depan Kekaisaran Wuluan." Sebuah perang yang lebih brutal akan segera dimulai. Malam itu gelap gulita, tanpa angin. Zhang Yi seharusnya sudah tidur lebih awal, tetapi entah mengapa, ia tidak bisa terlelap. Berdiri di kamar tidur, menatap langit malam yang gelap di luar jendela, ia selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi malam ini. Belakangan ini, ia tidak pernah melepas pakaiannya sebelum tidur malam. Ia selalu siaga setiap malam. Untungnya, ia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Lagi pula, ia telah mengalami begitu banyak hal sejak akhir dunia, dan semua itu tetap sangat menantang. Dengan dirinya sebagai pemimpin, orang-orang lain di tempat perlindungan pun mengikuti jejaknya dan tidak berani lengah sedikit pun. Di atas lembah kabut Pulau Bintang, satelit-satelit dari seluruh dunia mengawasi tempat ini. Pemantauan paling presisi dilakukan dari jagat luar yang jauh. Sekarang karena mereka tahu bahwa musuh akan muncul dari sini, akan lebih mudah untuk melakukan pengintaian. Kekuatan teknologi modern bukan hanya sekadar pajangan. Pada tengah malam, saat keadaan paling gelap, mereka berpikir bahwa pasukan Kekaisaran Wuluan kemungkinan besar akan muncul. Tiba-tiba, alarm berbunyi di stasiun pemantauan satelit milik negara Huaxu, dan semua staf menatap layar besar di depan mereka. Tiba-tiba, badai yang sangat dahsyat muncul dari kabut tebal, menerbangkan segalanya. Meskipun mereka tahu bahwa manusia sedang waspada terhadap mereka, orang-orang dari Kekaisaran Wuluan kali ini tidak repot-repot muncul secara diam-diam. Mereka sedang memamerkan kekuatan militer mereka. Karena kali ini, Panglima Besar Kekaisaran Wuluan sendiri yang turun langsung ke medan perang. Dan pemandangan ini tertangkap oleh banyak kekuatan besar sekaligus. Jauh di seberang lautan, di Franklinville, Columbia, para politisi dari berbagai negara bagian segera berkumpul. Mereka sudah muncul? Para monster dari bawah tanah itu? Ini adalah konfrontasi pertama antara manusia dan makhluk dari peradaban bawah tanah. Aku benar-benar khawatir bagaimana hasil akhirnya nanti. Ekspresi mereka tampak semakin serius satu sama lain. Meskipun mereka sebelumnya adalah saingan dengan negara Huaxu, kini menghadapi ancaman dari luar umat manusia. Tidak ada satupun
yang menginginkan negara Huaxu kalah dalam pertempuran ini. Karena itu juga akan berarti bahwa seluruh peradaban manusia akan menghadapi krisis besar. Jauh di Eropa, di Baetica, markas besar tahta suci, larut malam, Paus Alexander ke-10 yang telah tertidur menerima kabar itu dalam tidurnya. Ekspresi penuh makna muncul di wajah tuanya, dan sudut bibirnya yang menyerupai paruh ayam perlahan melengkung ke atas. Lalu ia menyatukan kedua tangannya dan bergumam dalam nada yang tidak jelas. Ini adalah jalan bagi semua makhluk hidup untuk menebus dosa mereka. Tuhan pada akhirnya akan menyayangi umat manusia dengan cara menghancurkan mereka. Hanya mereka yang dengan tulus percaya kepada Tuhan yang bisa masuk surga. Di sebelah negara Huaxu, ketika para pemimpin tertinggi aliansi Bharata menerima kabar tersebut, mereka semua bersemangat dan tersenyum lebar. Luar biasa. Kali ini, negara Huaxu akan menghadapi pukulan yang menghancurkan. Mulai sekarang, tak peduli bagaimana kondisi perang mereka, kita akan menjadi satu-satunya negara adidaya di Asia. Ketika rakyat mereka gugur dalam pertempuran, tanah itu juga akan kami gabungkan ke dalam wilayah aliansi Bharata. Sekelompok pejabat tinggi Bharata merayakan. Namun di antara kerumunan itu, ada satu orang yang menunjukkan raut wajah cemas. Tidak semua orang buta oleh kepentingan jangka pendek. Pejabat kasta tinggi Bharata di depannya menyadari bahwa setelah negara Huaxu terdampak oleh peradaban bawah tanah, maka Bharata yang secara geografis berdekatan kemungkinan besar akan menerima dampak serupa dalam waktu dekat. Ia sangat memahami prinsip bahwa jika bibir telah tiada, gigi pun akan menggigil. Namun melihat para pejabat yang merayakan di sekelilingnya, ia akhirnya memilih untuk diam. Kebanyakan orang terlalu tenggelam dalam angan-angan musuh mereka dikalahkan, sehingga tak seorang pun memikirkan apa ancaman nyata yang mengintai mereka. Di negara Huaxu, semua wilayah utama langsung membunyikan alarm pada saat pertama. Tatapan Zhang Yi tiba-tiba menjadi tajam, dan ia mengepalkan tinjunya di belakang punggung. Aku hanya tidak tahu di mana mereka akan memilih untuk menyerang. Mungkinkah kota Tianhai? Namun di saat berikutnya, ia berbalik dengan tegas, dan Zhou Ke'er berada di belakangnya, masuk ke ruang tamu bersamanya. Semua orang langsung hadir dalam kesempatan pertama. Zhang Yi tidak mengucapkan kata-kata basa-basi. Ia hanya berkata, sesuai skenario yang telah ia latih ribuan kali. Laksanakan! Mu Yan langsung membuka ruang bayangan miliknya, lalu membawa semua orang kecuali Zhang Yi, Hua Hua, dan Liang Yue ke dalam ruang berbeda. Kemudian, ia pergi keluar dan membawa masuk semua orang dari benteng berbentuk bola itu. Orang-orang ini adalah para elite yang dipilih oleh Zhang Yi dari berbagai tempat perlindungan sebelumnya. Di antara mereka, ada anggota tetap, pasukan Fukage, dan pasukan cadangannya, serta beberapa talenta elite seperti ilmuwan, insinyur, ahli kimia, ahli pertanian, dan sebagainya. Jumlah keseluruhan mereka sekitar 1.000 orang. Adapun yang lainnya, Zhang Yi tidak punya waktu untuk mengurus mereka, dan hanya bisa membiarkan mereka bersembunyi di tempat perlindungan yang berada 1 atau 200 meter di bawah tanah. Di sana, bahkan jika sang dewa kematian cinta menembakkan senjatanya, nyawa mereka masih bisa diselamatkan. Namun, jika perang benar-benar meletus dengan kota Amami sebagai pusatnya, pertempuran antar banyak Ipsilons tetap berpotensi membunuh mereka. Tidak banyak yang bisa dilakukan Zhang Yi. Ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan sebagian orang dan menjaga api kehidupan tetap menyala. Setelah melakukan semua itu, ia terbang ke udara bersama beberapa orang. Di bawah kakinya terbentang benteng Tianhai yang sangat besar. Zhang Yi menggunakan perangkat pintar untuk memberi perintah padanya. Mode transfer, aktifkan. Di saat berikutnya, tanah di bawah kaki mulai bergemuruh dan bergetar. Pangkalan raksasa itu, mulai dari dasarnya, perlahan terangkat ke atas. Ternyata sebelum Zhang Yi membangun pangkalan ini, ketika masih berupa tempat perlindungan, ia sudah memikirkan kemungkinan untuk memindahkan seluruh tempat itu. Pada saat itu, ia berpikir jauh ke depan, bahkan membayangkan bahwa suatu hari gletser akan mencair dan kota Tianhai akan terendam. Jadi sejak awal, ia memang menginginkan tempat perlindungan yang bisa bergerak.
Kemudian, benteng Tianhai yang dibangun kemudian juga mewarisi fitur ini dan tidak ditanam secara permanen di bawah tanah. Setelah mekanismenya diaktifkan, seluruh benteng Tianhai pun terangkat. Zhang Yi mengaktifkan kemampuan dimensi alternatif, dan semua benda di alam semesta pun terbuka, berubah menjadi gerbang dimensi raksasa yang perlahan menyerap seluruh benteng Tianhai. Benar, bahkan sebelum perang dimulai, Zhang Yi sudah bersiap untuk mundur. Adapun senjata-senjata seperti meriam Tianhai dan penembak jitu pertahanan kota tidak lagi diperlukan karena semuanya telah digantikan oleh senjata berbasis ruang angkasa dengan penentuan sasaran melalui satelit di distrik Shengjing dan distrik Donghai. Benteng Tianhai yang sangat besar itu perlahan tenggelam ke dalam ruang asing. Zhang Yi menyembunyikannya di bagian terdalam dari 3.000 gerbang dimensi untuk mencegahnya rusak dalam pertempuran selanjutnya. Lalu, ia mengirimkan pesan di saluran obrolan grup masa perang negara Huaxu. Hundun, Xuanu, Qiongqi bersiap untuk bertempur. Di lembah kabut Pulau Bintang, penjaga gerbang dunia bawah memimpin sebuah tim dan muncul langsung dalam kegelapan di siang bolong. Begitu mereka muncul, mereka langsung menuju ke arah negara Huaxu. Target mereka adalah kota Tianhai. Di distrik Shengjing, di kuil Dewa Bumi yang baru dibangun, Guan Longyue mengenakan pakaian hitam, duduk di kursi dengan ekspresi tenang, karena saat ini tidak ada yang tahu wilayah mana yang menjadi target Kekaisaran Wuluan, atau apakah mereka akan menyerang seluruh wilayah negara Huaxu seperti sebelumnya. Di sampingnya berdiri Shang Dawen dan Zhong Yue. Di kuil Dewa Bumi, 36 Dewa Langit ditambah beberapa mutan tingkat kapten dari penjaga naga Ming semuanya hadir, termasuk Li Yangyang. Tianji Exing Daisheng siap menggunakan kemampuannya kapan saja untuk memindahkan seluruh kekuatan tempur negara Huaxu secara real time. Untuk menghadapi perang berskala besar ini, orang-orang harus segera dikirim untuk menghentikan para penyerbu. Jika tidak, bahkan keterlambatan sesaat pun akan membawa bencana besar bagi suatu wilayah. Terus ikuti posisi musuh. Mereka bergerak terlalu cepat, senjata berbasis luar angkasa tidak dapat menguncinya. Jika kita ingin menyerang dari jarak jauh, harus ada seseorang yang menahan mereka agar tidak bisa bergerak dengan kecepatan tinggi. Musuh masih bergerak, dan arah yang mereka tuju bukan barat laut. Jadi kemungkinan besar mereka menuju ke wilayah Laut Cina Timur dan wilayah Jiangnan. Apakah mungkin mereka melewati wilayah itu dan menyerang wilayah lain? Tidak. Berdasarkan karakteristik ofensif Kekaisaran Wuluan, mereka tidak akan melewatkan hambatan apapun di sepanjang jalan. Informasi intelijen dipertukarkan secara intens. Tidak ada satu kekuatan besar pun di seluruh planet ini yang bisa tidur malam itu. Dewa petir Perun, Alexei Ivanov, duduk diam di bawah atap, menghadap angin dan salju, sambil tenang mengelap sepasang kapak penebang kayunya. Tak ada ekspresi di wajahnya, bahkan kegembiraan atau ketakutan akan pertempuran yang akan datang pun tidak tampak. Pria itu terlihat sangat dingin, tetapi ia adalah sosok yang sangat dapat dipercaya. Di kota Tianhai, Newton mengenakan baju zirah biru gelap, memegang meriam tangan raksasa ateist di tangan kanannya, yang tampak seperti makhluk hidup. Ratusan pasukan komando serigala laut berdiri di belakangnya, menunggu serangan musuh dengan wajah serius. Target mereka adalah Tianhai. Newton menatap langit malam di kejauhan. Angin dingin bertiup menerpa tubuhnya, mengibarkan rambutnya yang disisir rapi. Pada saat yang sama, bukan hanya satu orang yang menyadari hal ini. Mungkin semua orang menyadari bahwa target utama lawan hanya bisa salah satu dari kota Tianhai dan Shengjing. Dilihat dari rute pergerakan lawan, Shengjing jelas kecil kemungkinannya. Jadi satu-satunya pilihan adalah kota Tianhai. Aku memang telah memprovokasi terlalu banyak kebencian, membuat mereka sangat ingin membunuhku. Tapi aku bisa bertahan hidup di tengah kiamat yang sulit hingga sekarang. Jadi, bagaimana mungkin aku dibunuh semudah itu oleh kalian? Senyuman dingin muncul di sudut bibir Zhang Yi. Takut? Takut. Tubuhnya sedikit gemetar karena ketakutan. Tetapi bukan hanya karena itu, melainkan juga karena kegembiraan. Sebuah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera dimulai, dan adrenalin mulai diproduksi dalam jumlah besar.
Ini adalah stimulan alami tubuh yang bisa membuat seseorang meledak dengan kekuatan yang tidak mereka miliki dalam keadaan normal. Adalah hal yang wajar bagi manusia untuk takut mati. Namun hanya dengan bertarung, seseorang bisa merebut kesempatan untuk bertahan hidup. Pasukan besar Kekaisaran Wuluan menyapu lautan seperti angin topan dan langsung menuju ke kota Tianhai. Saat ini, target lawan tidak lagi menjadi perdebatan. Di seluruh dunia, tak terhitung mata yang menatap ke arah tempat ini. Bahkan di tanah neon yang jauh, dua sosok ilusi muncul, mengawasi pergerakan dari kejauhan. Akhirnya, ada juga yang tak tahan dan akan bergerak. Siapa mereka? Kenalan lama? Aku tidak tahu, baunya sangat aneh. Apakah mereka termasuk dari yang pernah menyerang kita? Siapa yang tahu? Itu terlalu lama dan kita sudah lama melupakannya. Buku sejarah pun hampir seluruhnya telah dihapus. Bagus, maka biarkan para pemberani ini mencoba kehendak Tuhan. Di bawah langit malam, sebuah baju zirah hitam raksasa melintasi, mengaduk gelombang besar di seluruh permukaan laut, dan pasang yang mengamuk menjulang ke langit. Bahkan makhluk-makhluk di lautan yang tak berujung memilih untuk diam karena merasakan tekanan luar biasa darinya. Sheng Jing, Tianji Xing Daisheng sudah siap. Shang Dawen melambaikan tangannya dengan mata yang dingin dan berkata, "Teleportasi, mulai." Daisheng mengeluarkan dua pelana zirah dari seragam tempurnya, mengikatnya di pinggang, lalu menaruh kedua tangannya di pelipis dan perlahan menutup matanya. Saat ia menutup matanya, bintang-bintang terang muncul dalam pikirannya. Itu adalah lokasi di mana ia pernah meninggalkan koordinat spasial. Cahaya perak terpancar dari tubuhnya, secara bertahap menyelimuti semua orang yang hadir. Di kota Tianhai yang jauh, Zhang Yi telah mengumpulkan semua orang dan duduk diam di menara TV Tianhai, bangunan lambang kota Tianhai, menunggu kedatangan pasukan sekutu dan musuh. Yang pertama tiba adalah Newton dan anak buahnya. Satu demi satu sosok muncul entah dari mana dan seluruh 36 dewa langit hadir. Setelah mereka mendarat, mereka segera menyebar ke segala arah seperti burung dan binatang liar. Kemudian, para mutan dari berbagai wilayah juga tiba di wilayah ini seketika. Mereka masing-masing menemukan pasangan mereka dan memandangi laut gelap di kejauhan dengan tatapan tajam. Angin malam menderu kencang dan niat membunuh yang mengerikan mendekat dari kejauhan. Zhang Yi menyipitkan mata, diam menunggu sesuatu. Tiba-tiba, cahaya terang muncul di langit jauh, lalu jatuh ke laut seperti meteor. Dalam sekejap, seolah-olah 100.000 matahari muncul di atas laut pada saat yang bersamaan. Cahaya mengerikan mekar dan suhu yang sangat panas menyapu ke segala arah. Zhang Yi dan yang lainnya telah bersiap sebelumnya. Jadi mereka menggunakan helm taktis dari seragam tempur mereka untuk menghalau cahaya yang menyilaukan. Di wilayah yang sangat jauh, terlihat awan jamur raksasa perlahan naik ke langit, mencapai ketinggian 10.000 meter. Senjata paling kuat umat manusia, Dewa Kematian Cinta, yang juga merupakan Dewa Kematian Cinta, dengan daya ledak tertinggi dalam persediaan negara Huaxu saat ini, diluncurkan dari kota Blizzard di distrik Jiangnan, langsung menuju ke wilayah 500 mil laut dari lepas pantai kota Tianhai. Kecepatan pasukan mutan Kekaisaran Wuluan memang cukup cepat dan sulit untuk menangkap posisi mereka secara akurat dengan cara jarak jauh. Namun, jalur dari laut ke kota Tianhai lebih mudah diprediksi. Kematian cinta ini adalah hadiah penyambutan mereka bagi ras bawah tanah tersebut. Aku harap ini berhasil. Ini pertama kalinya kita menggunakan Dewa Kematian Cinta terhadap mereka. Selama kita tidak bertempur di tanah air sendiri, mereka akan paham betapa kuatnya peradaban dan teknologi manusia. Han Shanzuo berkata dengan dingin, tetapi matanya penuh harapan. Jika kita bisa mendapatkan keunggulan tanpa bertempur, itu akan sangat baik. Namun tidak lama kemudian, kabar pun datang. Pasukan Kekaisaran Wuluan, tanpa mengalami korban satupun, sedang mendekati kota Tianhai. Meskipun sudah diduga bahwa Kekaisaran Wuluan akan datang dengan kekuatan sebesar ini dan tidak akan mudah untuk dihadapi, tetapi tidak disangka bahwa senjata terkuat di dunia manusia tidak berdampak apa-apa terhadap mereka.
hati semua orang pun tidak bisa tidak merasa tenggelam. Seberapa kuat mereka? Han Shanzuo tak bisa menahan diri untuk bergumam dengan suara rendah. Li Changgong yang mendengar kata-kata putus asa itu melalui saluran komunikasi segera memarahinya. Apa yang aneh dari itu? Dengan tingkat peradaban Kekaisaran Wuluan, mereka pasti telah menguasai senjata yang tidak kalah kuat dari God of Death of Love. Mampu menahan serangan seperti itu sepenuhnya masuk akal. Hati Zhang Yi tersentuh saat mendengar ini, dan ia pun tak bisa menahan diri untuk bertanya. Jadi, menurutmu mereka juga memiliki senjata pembunuh luar biasa seperti itu di tangan mereka? Tidak. Kalau mereka punya, mereka pasti sudah menggunakannya sejak lama. Shang Dawen menjawab dengan penuh keyakinan. Ia mendorong kacamatanya. Atau, bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak menggunakannya karena alasan yang tidak diketahui. Pohon teknologi itu sendiri adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Jika kita melihat tingkat teknologi dunia dan kemampuan senjata ketika God of Death of Love pertama kali diciptakan, sulit dibayangkan bahwa manusia dapat menciptakan senjata sekuat itu. Dan di atas lautan, setengah menit yang lalu, saat pasukan Kekaisaran Wuluan melihat meteor jatuh dari langit ke laut, mereka langsung siaga. Mereka telah lama menyusup ke kerajaan manusia, dan tentu saja sudah mendengar tentang senjata-senjata mengerikan itu. Jadi tidak mungkin mereka tidak siap sama sekali. Melihat hal ini, penjaga gerbang dunia bawah merogoh dari dalam armornya dan mengeluarkan bola logam perak. Bola itu tampak seperti mainan dan bisa digenggam dengan satu tangan, dengan beberapa lubang berlubang di permukaannya. Bahkan ia sendiri menunjukkan kehati-hatian saat berhadapan dengan bola logam perak yang istimewa ini. Belum lagi para komandan berzirah perak, hitam putih, dan prajurit berzirah hijau di belakangnya, yang semuanya secara refleks ingin mundur. Penjaga gerbang dunia bawah memutar bola logam perak dan melemparkannya ke udara. Saat God of Death of Love yang besar turun, bola logam perak itu juga memancarkan kekuatan yang mengerikan. Bahkan, energinya lebih agung daripada God of Death of Love, membentuk tirai langit yang megah dan sepenuhnya mengisolasi kekuatan ledakan dari dunia ini. Ledakan yang mengerikan itu, bahkan dari jarak yang jauh, membuat semua makhluk asing di lembah kabut merasakan tekanan yang luar biasa. Generasi manusia ini memang memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Ini sangat kontras dengan kelemahan mereka sendiri. Penjaga gerbang dunia bawah mendengarkan kata-kata Blood Tide dan bergumam dengan suara pelan. Apakah generasi ini adalah ras bijak? Mungkinkah mereka adalah suku Yihen yang paling disukai oleh Tuhan Satu? Setelah mengatakan ini, ia kembali menggelengkan kepala. Tidak mungkin seperti itu. Mereka terlalu lemah dan penuh dengan cacat. Ini hanya akan menjadi kegagalan. Ketika Giant Blade melihat kekuatan yang meledak dari bola perak itu, ia menyadari bahwa kendalinya terhadap kekuatan jauh melampaui God of Death of Love. Itulah karya agung Kekaisaran Uluan. Marsekal, kenapa tidak langsung menggunakan senjata kuno untuk melenyapkan negara itu? Giant Blade tak bisa menahan diri untuk bertanya. Penjaga gerbang dunia bawah menatapnya dingin, matanya penuh dengan peringatan, membuat Giant Blade ketakutan hingga langsung menundukkan kepala dan meminta maaf. Kekuatan itu adalah sumber dari kekacauan. Itulah sebabnya leluhur kita menyegelnya. Kita sudah mengambil risiko besar dengan muncul di dunia ini. Jika kita melangkah terlalu jauh, kita bisa langsung dimusnahkan. Penjaga gerbang dunia bawah menatap ke arah cakrawala laut dan mendengus dingin. Untuk menghadapi mereka, tidak perlu menggunakan kekuatan terlarang. Ikuti aku dan basmi mereka semua. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, armor di tubuhnya meledak dengan kekuatan pendorong yang dahsyat, dan penjaga gerbang dunia bawah berubah menjadi badai yang mengerikan dan langsung menuju kota Tianhai. Di kota Tianhai, semua pasukan siap tempur telah bersiap. Para prajurit paling elit dari setiap wilayah, setidaknya 9.000 lebih mutan setingkat wakil kapten, berhak untuk ikut serta dalam perang. Bahkan Komando Sea Wolf dari Columbia menyerahkan otoritas komando perang kepada anggota pasukan mobil, Chiyu Xiaoli. Dia baru saja naik ke tingkat Epsilon, jadi dia bertanggung jawab memimpin tim
dan menahan sebagian besar prajurit berzirah biru. Xiaoli tidak berdiam diri. Ia mengaktifkan kemampuannya, Metal Frenzy, dan langsung memperkuat senjata semua mutan tingkat Epsilon yang hadir. Dengan kekuatannya, kekuatan senjata di tangan Zhang Yi dan yang lainnya bisa meningkat setidaknya 20%. Itu saja yang bisa kulakukan untuk kalian di garis depan. Setelah Xiaoli mengatakan ini kepada semua orang, dia segera membawa anggota tim operasi khusus dan meninggalkan medan tempur depan. Kekuatan dirinya tidak cukup untuk ikut bertarung di level Epsilon, dan setelah memperkuat senjata, tugasnya pun selesai. Boom! Terdengar deru guntur dari arah laut, tetapi tidak ada petir di langit. Suara menggelegar itu berasal dari angin kencang dan tsunami. Di lautan, Cartiers dan Xuanwu telah memimpin sejumlah besar pasukan binatang laut, mengapung di air laut, menunggu pertempuran seru melawan pasukan laut musuh. Di cakrawala yang jauh, garis hitam besar dengan cepat mendekati kota Tianhai. Zhang Yi menggunakan perangkat pintar di seragam tempurnya untuk melihat dengan jelas apa itu. Tsunami. Tsunami super besar, lebih dari 200 meter tingginya, sedang melaju dengan ganas menuju arah ini, dengan maksud untuk menghancurkan seluruh kota Tianhai. Dilihat dari skala ini, kali ini bukan hanya kota Tianhai yang akan tertelan, tetapi juga beberapa kota di sekitarnya tidak akan luput. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Saat ini, ia tidak lagi punya waktu untuk bersedih atas mereka yang mungkin sudah gugur. Mereka harus mencoba segala cara untuk mengalahkan musuh yang menyerang. Mereka datang, ayo mulai. Sesuai rencana pertempuran yang telah ditetapkan, semua orang dibagi menjadi tim-tim kecil dan bergerak ke posisi masing-masing dengan bantuan Dai Sheng. Di laut luar kota Tianhai, di atas ombak hitam raksasa, penjaga gerbang dunia bawah menginjak ombak dan turun ke kota dengan gaya yang tak terkalahkan. Boom! Sinar cahaya yang menyilaukan ditembakkan dari kota Tianhai dan langsung mengarah ke penjaga gerbang dunia bawah. Saat penjaga gerbang dunia bawah melihat pemandangan ini, ia sama sekali tidak menghindar. Ia hanya dengan santai mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya ringan, seolah-olah mengusir nyamuk. Meriam senjata Tianwei yang cukup kuat untuk membuat mutan berzirah perak berubah wajah, justru terpental begitu saja oleh penjaga gerbang dunia bawah dengan satu tangan. Belum lagi melukai dirinya, bahkan armornya pun tidak tergores sedikit pun. Zhang Yi dan Xiang Daowen berdiri di titik tertinggi kota Tianhai. Zhang Yi menggenggam meriam tangan raksasa yang kini sudah mengeluarkan asap hijau. Meskipun meriam Tianhai sekali pakai memiliki bahan yang cukup mempertimbangkan portabilitasnya, hanya inilah kekuatannya. Zhang Yi langsung menyimpannya ke dalam ruang dimensi. Benar saja, lebih sulit dihadapi daripada yang kubayangkan. Matanya tertuju pada sosok berzirah hitam di kejauhan, dan ia berkata dengan suara dalam,